Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Nurhanifah Firdausi, NPM 719411963. Di sini saya secara singkat akan mempresentasikan tugas artikel saya yang berjudul Dampak Bisnis Pariwisata Terhadap Masyarakat Lokal Mencakup Hak Asasi Manusia atau HAM. Kepariwisataan menjadi usaha yang dijalankan oleh banyak orang saat ini dengan mempertimbangkan adanya keindahan alam Indonesia yang memiliki nilai jual bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Dalam hal ini, keberadaan objek wisata pada suatu wilayah secara tidak langsung membawa perubahan bagi masyarakat sekitar. Perubahan tersebut memiliki dampak yang beragam bagi peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar atau bahkan merugikan masyarakat sekitar sebagai akibat adanya perampasan hak masyarakat untuk kepentingan pariwisata yang mengarah kepada pelanggaran HAM. Sebagaimana asas hukum pariwisata yang terdiri dari asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, dan profesionalisme. Maka mengacu pada regulasi pembangunan wisata, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengatasi pengangguran. Akan tetapi, keterlibatan korporasi dalam pengembangan pariwisata, salah satu contohnya di Labuan Bajo, berdampak pada hak asasi manusia. Merujuk pada hasil penelitian Badan Litbang Hukum dan HAM tahun 2018 tentang relasi bisnis dan hak asasi manusia, khususnya pada sektor pariwisata di wilayah destinasi wisata Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Beberapa praktek pelaksanaan pembangunan kepariwisataan nasional pada perkembangannya memperlihatkan adanya ketimpangan antara mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hubungan antara dampak bisnis pariwisata dan hak asasi manusia terbentuk ketika kepentingan korporasi lebih dominan daripada kepentingan pengembangan pariwisata, dan kemudian cenderung mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa realita di lapangan terdapat kesenjangan penerimaan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dari pengembangan pariwisata akibat adanya diskriminasi kebijakan pemerintah terhadap peluang dan kenyamanan dalam melakukan usaha pariwisata yang lebih cenderung diberikan kepada korporasi. Kepariwisataan pada suatu wilayah memiliki dampak yang beragam bagi masyarakat sekitar. Begitu pula dengan daerah wisata di Pulau Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang tidak hanya memiliki dampak positif, melainkan juga memiliki dampak negatif, yang bahkan bisa mengarah pada pelanggaran HAM. Praktek pembangunan pariwisata justru menimbulkan kesenjangan dalam penerimaan nilai manfaat secara ekonomi bagi masyarakat lokal dari pembangunan pariwisata. Pemerintah lebih fokus mengejar pertumbuhan ekonomi secara nasional semata. Namun dilupakan, pada peningkatan ekonomi secara langsung bagi masyarakat lokal itu bagaimana? Lebih dari itu, praktek penyelenggaraan pariwisata dengan mengatasnamakan pembangunan kepariwisataan justru cenderung memberikan dampak negatif terhadap hak-hak masyarakat lokal dan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Seperti kebijakan penetapan kawasan pariwisata oleh pemerintah yang tidak memberikan ruang masyarakat lokal untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan tersebut. Faktor diskriminasi kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan dan kemudahan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata hanya kepada korporasi swasta maupun asing. Selain itu juga adanya pemberlakuan kebijakan zonasi pada kawasan konservasi di kawasan wisata kepulauan yang membatasi ruang gerak penghidupan masyarakat lokal. Faktor lainnya adalah adanya praktek penguasaan lahan publik oleh korporasi yang terlegitimasi melalui penerbitan izin usaha pariwisata oleh pemerintah dalam kemasan pengembangan kawasan pariwisata serta diklaim sebagai dukungan terhadap program pembangunan kepariwisataan. Berbagai faktor tersebut secara tidak langsung membawa dampak bagi penghidupan masyarakat sekitar. Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan hak masyarakat
pada sektor bisnis pariwisata menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yang salah satunya melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait kewajiban perusahaan atau korporasi dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi masalah yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata di daerah, maka diperlukan perencanaan pengembangan yang baik dan manajemen pariwisata yang baik. Mengacu pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata, terdapat 13 jenis usaha pariwisata yang menyediakan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, yakni di antaranya daya tarik wisata, jasa transportasi, kawasan wisata, perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, akomodasi, hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif, konservasi, dan pameran, informasi pariwisata, ada juga konsultan pariwisata, pramuwisata, wiratirta, dan bisa juga spa. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, seharusnya dapat membatasi usaha korporasi dalam menjalankan bisnisnya agar tidak melakukan pelanggaran HAM. Selain itu juga, pemerintah memiliki kewajiban dalam memfokuskan pada tindakan pencegahan dan penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi akibat operasi bisnis pariwisata. Hal ini mengingat permasalahan yang terjadi seringkali berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam atau SDA untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton dan akhirnya terus-menerus tereksklusi dan termarginalkan dari proses pembangunan pariwisata di wilayahnya sendiri. Masyarakat akan terus-menerus dihadapkan pada realita adanya perselingkuhan antara pembuat kebijakan serta pemilik modal besar atau kekayaan. Hal lainnya yang sangat mungkin terjadi adalah masyarakat akan diperlihatkan pada lemahnya peran negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kepariwisataan secara nyata belum dan bahkan dalam jangka panjang dapat diduga menjadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kondisi masyarakat lokal secara ekonomi dan sosial. Hal ini ditandai adanya ketidakmampuan masyarakat lokal secara ekonomi untuk bersaing dalam pergulatan bisnis global yang kemudian berdampak pada ketidakberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomiannya dan pada akhirnya berdampak pada degradasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal. Lebih dari itu, bentuk pertanggungjawaban negara pun harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret dan dapat pula mengukur sikap moral pemerintah ketika pembangunan kepariwisataan dilaksanakan. Dengan demikian, prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dituangkan dalam regulasi kepariwisataan dapat diterjemahkan sebagai bentuk pernyataan moral pemerintah. Namun demikian, mengingat dampak-dampak HAM yang ditimbulkan akibat operasi bisnis korporasi, maka pernyataan moral pemerintah saja tidak cukup dan harus dapat disertakan dengan sesuatu alat ukur yang menggambarkan sikap moral pemerintah, bertanggung jawab tidaknya atas pernyataan moralnya. Kemudian, bila merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak penguasaan negara terhadap Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 misalnya, maka hak negara adalah hal ini pemerintah merupakan yang didelegasikan, sehingga penafsiran hak penguasaan negara terhadap pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini bahwa rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka dari itu tak elok apabila amanat konstitusi tersebut dikesampingkan sehingga kemakmuran rakyat menjadi prioritas kedua setelah kepentingan korporasi. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.